Hello everybody, welcome to CSI Zone. Nah, hari ini hari yang cukup menyenangkan karena kita akan bahas barang baru. Sekaligus kita akan komparasi, yaitu Lifeprotect Z3. Kita akan compare, kita akan bandingin Lifeprotect Z3 dengan versi jadulnya, yaitu Lifeprotect TeV. Ada upgrade apa aja nih di Z3 dari TeV. Nggak usah lama-lama, langsung aja let's go. Kita bahas keduanya. Nah, perbedaan yang paling mencolok adalah tentu masalah harga. Ini sedikit lebih mahal, yaitu Rp1.500.000. Dan untuk perbedaan lainnya, itu aja sih. Dah, video udah kelar. Nah, selain beda harga, ternyata ada beberapa peningkatan fitur. Nah, kita akan breakdown mulai dari build quality, kita cobain fittingnya juga, kita bakal bahas fitur dan fungsinya, dan yang terakhir kita akan bahas sound impression, perbandingan suara dari keduanya gimana sih. So, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas mulai dari build quality-nya. Nah guys, di tangan saya ini udah ada Lifeprotect Z3 dan juga Lifeprotect TeV. Kita akan bahas fisiknya. Kalau dari sekilas, ini sama ya. Begitupun bagian dalamnya, mungkin yang membedakan antara Lifeprotect Z3 dan juga Lifeprotect TeV. Kalau di case bagian penutupnya itu ada angka serial number. Kalau Lifeprotect Z3 di situ serial numbernya tercetak lebih besar. Dan untuk di bagian bootsnya sama kok. Tampilannya juga mirip, dimensinya mirip. Yang membedakan kalau di Lifeprotect Z3 udah ada labelnya, namanya tuh Lifeprotect Z3. Bukan lagi Lifeprotect TeV ya, seperti seri-seri Lifeprotect lainnya yang udah mengalami pembaruan, pasti namanya juga ikut ganti. Dan kita langsung aja bahas fittingnya ya, gimana sih? Apa ada perbedaan atau tidak? Nah, ini saya lagi nyobain fitting dari Lifeprotect Z3. Overall fittingnya mirip sama Lifeprotect TeV dan saya nggak ngerasa bedanya ya. Nanti kita bakal bahas deh di fitur lain. Ada tambahan fitur menarik, hear through, dan mungkin ada pembahasan sedikit fitting di sana. Lanjut, kita akan bahas tentang fitur dari Lifeprotect Z3 ini, apa aja yang bikin dia beda dari Lifeprotect TeV. Nah, untuk bahas fitur kali ini kita akan bahas mulai dari drivernya, di mana driver dari Lifeprotect Z3 dan juga Lifeprotect TeV ini masih sama, dia menggunakan Graphene driver. Yang kedua adalah koneksi. Ini ada perbedaan yang cukup mencolok ya untuk masalah koneksi, di mana Lifeprotect Z3 dia udah upgraded ke Bluetooth 5.2. Di mana Lifeprotect TeV itu masih Bluetooth 5.0 ya. Untuk kodeknya masih tetap sama, menggunakan kodek aptX yang menjamin kualitas audio paling top notch lah intinya ya. Dan tentang ketahanan air atau IPX, dimana mungkin kalau teman-teman nggak sengaja nyemplungin earbud kalian ke dalam mesin cuci, dia masih bisa tahan selama 30 menit dalam kedalaman 1 meter dan masih sama ya dengan Lifeprotect TeV, yaitu masih menggunakan IPX7. Ketahanan baterai pun Z3 nggak mengalami penurunan atau mengalami peningkatan, masih sama, yaitu 10 jam dipakai sekali cycle gitu ya, dan ada tambahan sekitar 70 jam ketika kita menggunakan charging case-nya. Udah cukup banget, dengan catatan kodek yang digunakan itu adalah SBC dalam pengetesan. Salah satu peningkatan yang paling signifikan adalah ditambahkannya fitur hear through pada Lifeprotect Z3 ini. Nah, hear through itu fungsinya untuk mendengar suara di sekitar kita ketika kita aktifkan. Dan perlu dicatat, hear through hanya aktif ketika Lifeprotect Z3 tidak memutar lagu. Cara ngaktifinnya tinggal ditekan tombol selama 2 detik di boots kanan atau kiri. Dan untuk membuktikan gimana sih kualitas mic-nya ada peningkatan atau tidak dari Lifeprotect TeV, kalian bisa dengerin recording ini. Halo teman-teman, saya sekarang sedang nyobain mikrofon dari Lifeprotect PurePlay Z3. Gimana suaranya? Jelas apa enggak nih? Halo audio buddy, ini adalah hasil recording dari mikrofon Lifeprotect
TEVI. Untuk informasi, Hypertech Z3 ini masih menggunakan versi mic yang sama dengan Hypertech TEVI, yaitu Qualcomm CVC8. Jadi harusnya nggak terlalu beda signifikan sih mic-nya. So guys, saatnya kita dengerin impresi suara dari Hypertech Z3. Gimana, ada bedanya nggak sama Hypertech TEVI? Nah, untuk Z3 ini saya mengalami sedikit pergulatan batin ketika mencoba mereview atau mendalami suaranya. Suaranya itu plak bro, antara Z3 dengan TEVI, jadi nggak ada perubahan yang terlalu signifikan. Namun kalau kita jabarin lagi ya, kita ingat-ingat suaranya berarti bagus dong. Yes, kalau sound sign-nya itu masih Hypertech TEVI banget dari Z3 ini. Mulai dari sub bass-nya yang deep, mid bass-nya yang punch dan juga cepat, mid-nya juga punctuate atau lebih akurat dengan clarity yang bagus, imbang antara vokal cewek dan cowok, dan high frequency yang cukup extend, tetap khasnya Hypertech TEVI yang dulu ya. Dan berarti kita nggak mendapatkan upgrade dong? Oh, tentu tidak. Setelah saya mengutak-ngatik aplikasi Pure Control di Google Play, saya download dari situ dan saya buka, saya sambungin ke Hypertech Z3, saya menemukan hal-hal yang menarik. Yang pertama, ada fitur namanya LDX Audio. LDX Audio itu kayak seperti Dolby Atmos-nya Hypertech gitu ya. Dia membuat suara itu lebih megah, lebih grande, dengan sub bass yang lebih naik dan juga staging yang lebih luas. Ini membuat saya experience-nya beda nih daripada saya dulu nyobain Hypertech TEVI gitu ya. Dan yang kedua, ada juga fitur equalizer kalau teman-teman suka ngutak-ngatik. Ya ini di aplikasi dulu juga ada sih, di TEVI juga bisa ngutak-ngatik equalizer ya. Dan ada juga beberapa hal yang menarik di equalizer ini. Dia menyediakan 2 preset yang bisa kita gunakan untuk menyimpan preferensi suara sesuai kehendak kita, tapi dia juga menyediakan sekitar beberapa preset atau sekitar mungkin 8 preset ya mengenai audio apa yang cocok gitu ya. Kayak misal kita lagi dengerin jazz gitu, main equalizer di jazz, pop, itu presetnya udah disediain di situ, tinggal utak-atik aja cocok apa enggak. Kita juga bisa ngutak-ngatik hear through function dari aplikasi ini. Jadi dengan simpel kita bisa nyalain atau matiin cukup dengan mencet tombol di aplikasi. Yang cukup menarik ada juga fitur Find My True Wireless. Ini cukup membantu ketika kita kelupaan naruh TWS kita, mungkin ketinggalan di kantor gitu ya. Dia akan menunjukkan kapan terakhir kalinya True Wireless ini terputus koneksinya dengan ponsel kita. So, kesimpulan dari Hypertech Z3 ini, worth it atau enggak? Kita bakal sums up dulu. So, kesimpulannya dari Hypertech Z3 ini, dengan peningkatan harga atau tambahan harga yang sekarang udah jadi 1.500.000, kalian dapat beberapa fitur tambahan yang menurut saya cukup worth it ya. Yang pertama itu fitur hear through, yang kedua itu kalian juga dapat Bluetooth connection yang lebih bagus, Bluetooth 5.2, dan yang ketiga kalian bisa lebih explore aplikasi di Pure Control. Ini 3 hal ini yang menurut saya menjadi kunci Hypertech PurePlay Z3 ini bisa memberikan experience yang lebih daripada Hypertech TEVI. Jadi gimana? Kalian penasaran sebelum beli pengen cobain dulu Hypertech PurePlay Z3? Kunjungi kita di deskripsi, alamat kita ada di deskripsi. Dan thank you banget teman-teman udah nyimak video terbaru kita tentang Hypertech PurePlay Z3. Kalau kalian suka videonya, seperti biasa, like dan juga share video ini biar teman-teman kalian pada tahu kalau kita punya barang baru Hypertech Z3. Dan kalau teman-teman ingin tetap channel CS Izone ini berkembang dan menghasilkan berbagai video yang up to date, please subscribe, aktifkan notifikasi lonceng agar kalian semua dapat pemberitahuan ketika kita punya video-video baru. Thank you banget udah nyimak. CS Izone, your best audio buddy.